Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part 68. Nah, pada episode spesial part 67 sebelumnya itu, Yamato datang ke tempat Boruto dan Kakashi untuk membantu Naruto latihan. Selama latihan, Boruto menunjukkan Gegenkai teknik es kepada Naruto. Singkat cerita, selama Kakashi terus menjelaskan materi kepada Naruto, Boruto berhasil menghancurkan media yang digunakan untuk mengawasi mereka. Yang ternyata itu adalah kata Kashinkoji. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan Boruto yang berkata, "Jadi kau mengerti kan?" Naruto berkata kembali, "Aku tak pernah menyadarinya meski terus menggunakannya tanpa memikirkannya." Di sisi lain, Kakashi berkata, "Biasanya, jurus ini digunakan untuk mengintai daerah yang berbahaya dan mengumpulkan informasi yang didapat dari persembunyian musuh." Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Terlihat, Boruto langsung melempar kunai ke arah belakang dan mengenai kata Kashinkoji yang sedang bersembunyi. Melihat hal tersebut, Koji berkata, "Gawat, dia menyadarinya." Di sisi lain, Kakashi melihat Boruto berkata, "Ada apa Boruto?" Terlihat, Boruto pun mendekati kata tersebut dan mengambilnya. Setelah dilihat, Boruto pun terkejut dan berkata, "Kata ini tidak mungkin." Sementara itu, Sarada pun menghampiri Boruto sambil berkata, "Ada apa Boruto?" Boruto membalas, "Sarada, coba kau lihat ini." Ketika melihat kata yang diambil Boruto, Sarada pun terkejut dan membalas, "Bukankah itu kata milik Kashinkoji?" Dengan raut wajah yang serius, Boruto berkata kembali, "Sepertinya benar, tapi kita tidak bisa menyimpulkan sebelum menemukan pemiliknya. Sarada, aku memintamu untuk berkeliling di hutan sana. Mungkin saja dia bersembunyi di sekitar sini. Jika terjadi sesuatu, aku akan langsung berteleport ke sana menggunakan Hiraishin." Sarada membalas, "Aku mengerti, serahkan padaku." Sebelum Sarada pergi, Boruto berkata, "Jaga dirimu baik-baik Sarada." Mendengar perkataan Boruto, Sarada pun tersenyum dan langsung pergi. Di sisi lain, Boruto pun menghampiri Kakashi. Kakashi berkata, "Ada apa Boruto? Sepertinya ada masalah yang serius." Boruto membalas, "Ada yang sedang mengawasi pergerakan kita." Mendengar perkataan Boruto, Kakashi dan Yamato pun terkejut. Kakashi berkata, "Kita sedang diawasi." Boruto membalas, "Benar, ini adalah buktinya." Terlihat, Kakashi pun mengambil kata dan melihatnya. Kakashi berkata, "Dia mengawasi kita dengan kata ini." Boruto membalas, "Benar sekali. Kata itu sebenarnya adalah kata buatan." Di matanya terdapat kamera kecil untuk memantau. Mendengar perkataan Boruto, Kakashi berkata, "Ini teknologi yang sangat canggih. Bahkan zaman sekarang tidak sampai berkembang sejauh itu." Boruto berkata kembali, "Tenang saja. Aku sedang meminta Sarada untuk melihat ke dalam hutan dan mencari pemilik dari kata buatan ini. Ini bukan masalah yang besar. Aku akan mengatasi ini. Jadi kalian bisa melanjutkan latihan Naruto." Mendengar perkataan Boruto, Kakashi berkata, "Terima kasih Boruto. Aku beruntung kau ada di sini, dan aku mengakui kekuatanmu berada di atas kami." Adegan pun beralih ke Sarada yang sedang berlari sambil melihat sekitar menggunakan mata Sharingan. Sarada berkata, "Aku tak bisa menemukannya sama sekali." Ternyata, Kashinkoji menggunakan jurus Gochujou kembali untuk menghindar dari pandangan Sarada. Setelah berada di tempat lain, Koji berkata, "Tadi itu hampir saja. Tadi itu ujian Sarada ya." Setelah mengatakan hal tersebut, Kashinkoji pun tersenyum. Adegan pun beralih ke Naruto kembali. Naruto berkata, "Tentang jurus bayangan tadi, walaupun sudah menyadarinya, apa hubungannya dengan mengurangi waktu latihan?" Mendengar perkataan Naruto, Boruto pun menghela napas dan berkata, "Kukira kau sudah paham tadi." Di sisi lain, Kakashi berkata, "Baiklah, akan kujelaskan sekarang." Sambil menoleh ke arah Yamato, Kakashi berbisik kepadanya dan berkata, "Tuan Jiraiya hebat sekali bisa mengajari anak ini Rasengan." Di sisi lain, tampak Naruto tidak sabar dengan latihannya. Kakashi berkata, "Pada dasarnya saat kau gunakan jurus kolom bayangan dan melakukan latihan yang sama dengan dua orang, pengalaman yang dapat akan jadi 2 kali lipat kan?" Naruto membalas,
Benar. Kakashi melanjutkan perkataannya. Dengan kata lain, kalau menggunakan 2 orang akan menghemat setengah waktu kalian. Akan membutuhkan sepertiga kalau menggunakan 3 orang. Dengan raut wajah yang bingung, Naruto berkata, sepertiga dengan 3 orang. Kakashi berkata kembali, 1/1000 dengan 1000 orang. Dengan kata lain, latihan yang memerlukan 2 hari akan selesai dalam 1 hari dengan 2 orang. Latihan yang memerlukan 20 tahun akan membutuhkan 1 minggu dengan 1000 orang. Mendengar perkataan Kakashi, Naruto pun tidak senang sambil berkata, luar biasa, jadi kita dapat melakukannya dengan cara itu. Sambil tersenyum, Boruto dan Kakashi berkata, akhirnya dia mengerti juga. Kakashi melanjutkan perkataannya, kau akan berlatih perubahan sifat dasar cakra dengan metode latihan menggunakan jurus 1000 bayangan setiap saat. Sambil tertawa, Naruto membalas, baiklah, sekarang aku tahu kenapa kau kuat guru Kakashi. Jadi begini caramu berlatih ya? Kakashi membalas, tidak, aku tak pernah berlatih menggunakan metode ini. Dengan raut wajah heran, Naruto berkata, kenapa? Kau juga bisa gunakan klona bayangan kan? Kakashi membalas kembali, aku memang bisa. Namun, aku tak memiliki cakra sebanyak yang kau punya. Aku juga tak bisa mempertahankan bayanganku dalam waktu yang lama. Satu-satunya jurus yang cocok denganku mengingat aku tak punya banyak cakra adalah yang membutuhkan distribusi cakra yang seimbang. Mendengar perkataan Kakashi, Naruto berkata, benarkah? Aku memiliki banyak cakra yang lebih banyak dari guru Kakashi. Aku memiliki banyak cakra yang lebih banyak dari guru Kakashi. Kakashi membalas, kau kurang lebih punya 4 kali lebih banyak. Dengan raut wajah terkejut, Naruto berkata kembali, aku punya sebanyak itu. Aku ini luar biasa juga ya. Kakashi membalas, jika kau tak menekan cakra Kyuubi, kau memiliki 100 kali lebih banyak lagi. Mendengar perkataan Kakashi, Naruto berkata, cakra Kyuubi? Yamato berkata, ada kemungkinan cakra Kyuubi keluar. Itulah kenapa aku dipanggil ke sini untuk mengendalikan cakra Kyuubi. Terlihat, Naruto pun sedih mengingat kejadian ketika dikendalikan oleh Kyuubi. Namun, Boruto langsung menepuk pundak Naruto sambil berkata, kau tenang saja. Jika kau hilang kendali, bukan Kapten Yamato saja yang akan membantumu, tapi aku juga. Mendengar dukungan dari Boruto, Naruto pun semakin semangat. Kakashi berkata, baiklah, pertama kau harus berlatih memperkuat elemen cakramu. Genggam sebuah daun dengan kedua tangan dan potonglah dengan cakra. Terus genggam sampai dapat memotongnya jadi setengah. Naruto membalas, baiklah, aku sudah siap. Kakashi berkata kembali, seperti yang kukatakan, kau akan melakukan ini dengan bayanganmu sepanjang waktu. Naruto membalas, sebanyak apa bayangan yang perlu aku buat? Sambil menunjuk ke arah pohon, Kakashi berkata kembali, jika 1 daun untuk 1 orang, mungkin sekitar sebanyak itu. Terlihat, Naruto langsung menggunakan kaki bunsin dengan jumlah yang banyak. Melihat jumlah kaki bunsin Naruto, Boruto pun sedikit terkejut dan berkata dalam hati, luar biasa, ayah bisa membuat kaki bunsin sebanyak ini dalam usia yang semudah ini. Tak lama setelah itu, Naruto mulai latihan untuk membelah daun menjadi 2 bagian. Sementara Naruto latihan, Yamato tampak sedang duduk dan mengontrol cakra Kyuubi Naruto dari kejauhan. Sambil membaca buku, Kakashi berkata, apa kau dapat mengendalikan cakra Kyuubi dengan baik, Tenzo? Yamato membalas, sejauh ini tak ada masalah. Sambil melihat ke arah Kakashi, Yamato berkata kembali, tolong panggil aku Yamato, jangan Tenzo. Adegan pun beralih ke Boruto yang sedang bersantai dan bersandar di sebuah pohon. Tak lama setelah itu, Sarada pun datang ke tempat Boruto dan duduk di sampingnya. Boruto berkata, apa kau menemukannya Sarada? Sarada membalas, aku tidak menemukannya. Orang itu mungkin sudah kabur. Boruto berkata kembali, apa mungkin karena sudah ada di zaman ayah? Sarada membalas, mungkin saja, tapi kita tidak punya informasi tentang mereka saat ini. Dengan raut wajah serius, Boruto berkata, aku akan membahas ini dengan Kawaki nantinya. Tak lama setelah Boruto mengatakan hal tersebut, Naruto tiba-tiba menghampiri Boruto sambil berkata, hei Boruto, bisa tolong bantu aku? Apa kau punya trik untuk memotong daun ini dengan cepat? Sambil tersenyum, Boruto membalas, tentu saja, aku juga ingat kalau punya janji untuk melatihmu. Naruto berkata kembali, kau benar, kau berjanji untuk melatihku di saat sudah selesai misi. Dengan raut wajah serius, Boruto berkata, akan kubuat kau menjadi lebih kuat dalam waktu yang singkat. Adegan pun beralih ke Mitsuki yang sedang berjalan di sebuah hutan. Setelah berjalan cukup lama, dia pun bertemu saya yang sedang melukis sesuatu. Terlihat, Mitsuki pun hampir risau dan berkata, kenapa kau sendirian di sini? Saya membalas,
Aku ingin melukis pemandangan, dan sendiri seperti ini membuatku lebih nyaman untuk melukis. Tak lama setelah saya mengatakan hal tersebut, Mitsuki mendengar banyak suara Naruto. Mitsuki berkata, "Bukankah itu suara Naruto?" Saya membalas, "Sepertinya dia sedang berlatih dengan guru Kakashi. Kalau tidak salah di sana juga ada Boruto dan Sarada." Mendengar perkataan saya, Mitsuki membalas, "Kalau begitu aku akan segera ke sana." Terlihat, Mitsuki pun meninggalkan saya sendirian. Setelah cukup lama berjalan, Mitsuki pun terkejut melihat kage bunshin Naruto yang sangat banyak. Ketika menoleh ke arah kanan, dia pun melihat Sarada dan menghampirinya. Setelah sampai, Mitsuki berkata, "Kenapa kau sendiri, Sarada? Di mana Boruto?" Melihat Mitsuki, Sarada membalas, "Ternyata kau di sini, Mitsuki. Boruto ada di sana." Adegan pun beralih ke Boruto yang sedang bersama Naruto. Terlihat, Boruto langsung melakukan 2 kunai dan memberikan satunya kepada Naruto. Sambil mengambil kunai, Naruto yang bingung berkata, "Apa ini, Boruto? Kenapa kau memberikanku sebuah kunai?" Sambil memegang kunai, Boruto berkata, "Coba lihat ini." Terlihat, kunai Boruto mulai diselimuti oleh cakra. Melihat hal tersebut, Naruto pun terkejut dan berkata, "Kunai itu mengeluarkan cakra?" Boruto melanjutkan perkataannya, "Kunai ini mudah dialiri cakra. Sekarang coba giliranmu." Mendengar perkataan Boruto, Naruto pun merasa keras hingga dia pun berhasil mengalirkan cakra ke kunai tersebut. Naruto berkata, "Lalu, apa yang selanjutnya aku lakukan?" Boruto membalas, "Aku akan menyelimuti elemen angin pada kunai ini." Terlihat, kunai Boruto pun mengeluarkan efek angin di sekitarnya. Boruto berkata kembali, "Sekarang coba kau lempar kunai itu ke arah pohon yang ada di sana." Mendengar arahan Boruto, Naruto langsung melempar kunai tersebut hingga menancap ke batang pohon. Setelah Naruto melemparkan kunai, Boruto berkata, "Sekarang coba perhatikan ini." Terlihat, Boruto langsung melempar kunai ke arah pohon itu hingga menembus batang pohon dan membelah batu yang ada di sana. Melihat hal tersebut, Naruto pun terkejut dan berkata, "Hebat, kunaimu lebih tajam dari punyaku. Jadi itu gunanya ya?" Sambil tersenyum, Boruto berkata, "Dengan kau menambahkan elemen angin di dalam kunai yang selimuti cakra, kunaimu akan menjadi lebih tajam. Aku sebenarnya juga bisa menggunakan petir sebagai lapisannya, tapi kita sedang belajar elemen angin." Mendengar perkataan Boruto, Naruto berkata, "Jadi begitu, aku mengerti." Sebelum Naruto melepaskan kage bunshin, Boruto menyuruh bunshin yang lain untuk belajar hal baru kepada Boruto. Boruto berkata, "Sebelum kau pergi, sebaiknya kau memanggil satu bunshin lagi untuk berlatih denganku." Sambil tersenyum, Naruto berkata, "Tidak masalah." Setelah bunshin Naruto dilepas, bunshin-bunshin yang lain pun terkejut dan akhirnya tahu trik yang diajarkan oleh Boruto. Di sisi lain, Kakashi yang sedang fokus membaca buku pun melihat ke arah Naruto. Kakashi berkata dalam hati, tampaknya Naruto telah belajar sesuatu dari Boruto. Dia langsung menerapkannya pada 1000 bunshinnya. Dasar Naruto. Tapi, aku juga terkesan pada Boruto yang bisa sekuat ini pada usia yang terbilang muda. Sosok Boruto mengingatkanku pada guruku, Hokage keempat. Adegan pun beralih ke Tsunade yang berada di kantor Hokage. Shizune berkata, "Kita menerima laporan buruk. Sepertinya desa di dekat perbatasan negara api telah diserang oleh seseorang." Tsunade membalas, "Apa Akatsuki?" Shizune kembali berkata, "Ya, kemungkinan itu tak terelakkan. Namun sepertinya orang yang melakukan berasal dari desa Amegakure." Dengan raut wajah yang heran, Tsunade berkata, "Kenapa? Kenapa desa tetangga yang melakukannya? Kalau hal terburuk terjadi, ini bisa menjadi konflik di antara kedua negara." Shizune membalas, "Mereka mungkin ingin memanfaatkan bahwa Akatsuki sedang mengincar Naruto." Tsunade berkata kembali, "Mereka tak semudah itu. Bagaimanapun, kita harus memahami situasinya terlebih dahulu. Panggil Asuma." Mendengar perkataan Tsunade, Shizune membalas, "Baiklah, namun akan lebih sedikit jonin di desa. Jika Akatsuki datang untuk menangkap Naruto, perlindungan untuk dirinya jadi lebih sulit." Dengan raut wajah serius, Tsunade berkata, "Bukannya aku melebih-lebihkan mereka, tapi Kawaki, dia lebih dari jonin yang ada di desa. Satu lagi, Uzumaki Boruto, meski asal-usul mereka belum terungkap, tampaknya mereka memang melindungi desa Konoha dengan tulus." Adegan pun beralih ke Boruto yang sedang berhadapan dengan bunshin Naruto. Naruto berkata, "Kita akan berlatih apa, Boruto?" Boruto membalas, "Kau akan berlatih taijutsu." Mendengar perkataan Boruto, Naruto pun sedikit terkejut. Boruto melanjutkan perkataannya, "Baiklah, sekarang coba lawan aku dengan tangan kosong. Aku akan hanya menghindar dan tidak menyerang." Sambil tersenyum, Naruto berkata,
Baiklah, aku akan menyerangmu. Terlihat, Naruto langsung berlari ke arah Naruto dan melancarkan pukulannya. Namun, Boruto dengan mudah menahan tinju Naruto dengan telapak tangan. Melihat hal tersebut, Naruto langsung menggunakan kakinya untuk menjatuhkan Boruto. Namun, Boruto dengan santai mengangkat kakinya untuk menghindar. Tak menyerah di situ saja, Naruto kembali melancarkan pukulan bertubi-tubi ke arah Boruto. Namun, Boruto langsung menggunakan Taijutsu Clan Hyuga untuk membelokkan serangan Naruto. Ketika Naruto lengah, Boruto menggunakan Juken untuk menyerang wajah Naruto. Namun, Boruto langsung menghentikan hal tersebut sebelum mengenainya. Boruto berkata, "Sepertinya kau kalah." Melihat gaya bertarung Boruto, Naruto pun tidak kagum dan berkata, "Luar biasa, gaya bertarungmu seperti Clan Hyuga." Boruto membalas, "Dengar Boruto, Taijutsumu masih belum sempurna dan memiliki banyak celah. Kau harus memperbaiki itu." Mendengar perkataan Boruto, Naruto membalas, "Aku mengerti." Terlihat, Bunshin Naruto langsung melepas kaki Bunshin. Adegan pun beralih ke banyak Bunshin Naruto yang terus berlatih untuk membelah daun. Di sisi lain, Kakashi berkata, "Baiklah, waktunya menyatukan pengalaman yang sudah aku dapat. Renungkan latihan ini dan lepaskan jurusnya." Mendengar perkataan Kakashi, Naruto langsung melepaskan semua kaki Bunshin. Sekarang, hanya tersisa Naruto yang asli. Sementara itu, tanda segel tangan Yamato akhirnya menghilang. Lalu, Yamato pun tidur. Adegan pun beralih ke Naruto kembali. Ketika membuka telapak tangannya, dia pun melihat daunnya semakin terbelah. Dengan bercucuran keringat, Naruto berkata, "Aku berhasil. Aku bisa melakukannya sebentar lagi." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba kesadaran Naruto hilang sesaat dan terjatuh. Namun, Boruto langsung datang dan menahan tubuh Naruto. Di sisi lain, Kakashi pun menghampiri Naruto sambil berkata, "Efek buruk latihan ini adalah kelelahan mentalmu akan bertumbuk bersama pengalaman itu." Sambil membuka matanya secara perlahan, Naruto berkata, "Aku tahu itu dari awal, tapi aku hampir bisa melakukannya." Sambil tersenyum, Kakashi berkata kembali, "Istirahat sebentar Naruto." Naruto membalas, "Ini bukan waktunya untuk istirahat." Mendengar perkataan Naruto, Boruto pun terkejut. Sementara Kakashi, dia pun langsung pergi untuk membaca buku kembali. Melihat tekad keras Naruto, Boruto pun melepaskannya dan kembali ke tempat Sarada dan Mitsuki. Sambil membentuk segel tangan, Naruto berkata, "Taju, Kage Bunshin no Jutsu." Mendengar suara Naruto, Yamato pun terbangun dan terkejut sambil berkata, "Apa? Hei, tunggu sebentar." Terlihat, Yamato kembali memunculkan segel penahan Kyuubi di telapak tangan. Di sisi lain, Mitsuki pun kagum dengan perjuangan Naruto. Tak lama setelah itu, Boruto berkata, "Mitsuki, aku baru saja melihat kata Kasugoji di sini. Apa kau tahu sesuatu soal Kara di zaman ini?" Mitsuki membalas, "Entahlah, aku juga tidak tahu apakah organisasi Kara sudah ada di zaman ini. Kita bisa bertanya pada Kawaki." Mendengar perkataan Mitsuki, Boruto berkata, "Apa kau bisa mencari Kawaki, Mitsuki? Kita akan mengadakan pertemuan untuk membahas ini." Adegan pun beralih ke ruangan kantor Hokage. Terlihat, di sana sudah ada tim Asuma. Tsunade berkata, "Kalian berempat, Asuma Sarutobi, Shikamaru Nara, Ino Yamanaka, dan Choji Akimichi. Kalian diberi misi untuk memeriksa kota di perbatasan desa yang telah diserang." Asuma membalas, "Baik, aku mengerti." Tsunade melanjutkan perkataannya, "Ini terjadi di saat pergerakan Akatsuki sedang jadi perhatian. Laksanakan misi ini dengan hati-hati." Mendengar perkataan Tsunade, Shikamaru berkata, "Apa yang akan kita lakukan mengenai Naruto?" Terlihat, Tsunade pun membuka buku bisi dan berkata dalam hati, "Misi tingkat D ini sepertinya cocok untuknya. Pencuri makam ya." Adegan pun beralih ke Naruto yang berhasil membelah daun secara sempurna. Terlihat, Naruto pun sangat senang dan berkata, "Aku berhasil. Apa aku ini memang hebat sekali? Kalau begini terus, aku akan kuasai jurus baru dengan cepat." Setelah mengatakan hal tersebut, Naruto pun melepaskan semua kaki Bunshin. Terlihat, Bunshin Naruto pun menghilang dan Naruto kehilangan kesadaran kembali. Namun, Kakashi dengan sigap menahan tubuh Naruto agar tidak terjatuh. Kakashi berkata, "Kau bisa melakukannya karena itu adalah dirimu." Di sisi lain, Sakura yang baru saja tiba ke tempat saya langsung mengajaknya untuk melihat kondisi Naruto. Tak hanya mereka, tim Boruto juga menghampiri Naruto. Setelah sampai, Boruto berkata, "Sepertinya dia terlalu memaksakan diri." Kakashi membalas, "Anak ini luar biasa." Melihat reaksi Sakura, Kakashi berkata kembali, "Ada apa Sakura?" Sakura membalas, "Nyonya Tsunade ingin bertemu."
Adegan pun beralih ke Shikamaru yang sedang berkumpul. Tak lama setelah itu, Asuma pun datang menghampiri mereka. Melihat Asuma, Ino berkata, "Guru lama sekali. Lihat, kami memakai anting pemberian darimu." Asuma membalas, "Begitu. Ini kali pertama tim 10 berkumpul kembali ya." Setelah Asuma mengatakan hal tersebut, dia pun mendengar suara Naruto. Ternyata tim Naruto berada tepat di belakangnya. Naruto berkata, "Kenapa aku harus menunda latihanku untuk menjalankan misi?" Sakura membalas, "Apa boleh buat kan? Ini misi." Dengan raut wajah yang kesal, Naruto berkata kembali, "Namun tergantung misinya kan? Kenapa nenek Tsunade memberikan kita misi rendah seperti mencari makam?" Setelah mengatakan hal tersebut, Shikamaru pun menyapa Naruto. Shikamaru berkata, "Hei Naruto, bagaimana dengan latihanmu?" Naruto membalas, "Ditunda karena ada misi." Di sisi lain, Sakura berkata, "Ino, kalian sedang bertugas juga?" Ino membalas, "Benar, sudah lama sejak kami bersama. Ngomong-ngomong, di mana Boruto?" Mendengar perkataan Ino, Sarada membalas, "Dia sedang bersama guru Kakashi di ruang Hokage. Mereka sedang membicarakan sesuatu." Dengan raut wajah kagum, Ino berkata kembali, "Hebat ya, Boruto. Meskipun masih Chunin, dia sudah menjadi orang yang penting." Adegan pun beralih ke Boruto dan Kakashi yang sedang berada di ruang kantor Hokage. Kakashi berkata, dia berlatih dengan kecepatan yang luar biasa, tapi masih banyak yang harus dilaluinya untuk jurus baru itu. Tsunade membalas, "Kurasa juga begitu. Maaf karena di saat seperti ini, Kakashi, Boruto." Sambil menoleh ke arah Kakashi, Tsunade berkata kembali, "Aku ingin kau bertemu dengan Jiraiya dan mencari tahu perkembangan Akatsuki." Di sisi lain, Boruto membalas, "Kenapa aku dipanggil ke sini?" Tsunade berkata, "Meskipun kau masih Chunin, Boruto, aku telah mengakui kemampuanmu dan cara berpikirmu. Uzumaki Boruto, aku menugaskanmu untuk menjaga Naruto di saat misi ini." Boruto membalas, "Serahkan padaku." Dengan wajah yang serius, Tsunade berkata kembali, "Satu lagi Boruto, kami menerima laporan dari desa Sunagakure bahwa mereka telah menemukan anak kecil yang berasal dari desa Konoha. Dia mengaku sebagai adikmu." Mendengar perkataan Tsunade, Boruto pun heran dan berkata, "Anak kecil? Siapa namanya?" Tsunade melanjutkan perkataannya, "Uzumaki Himawari." Mendengar nama Himawari, Boruto pun terkejut. Dengan raut wajah khawatir, Boruto berkata, "Himawari, apa dia baik-baik saja? Sekarang dia sedang bersama siapa?" Melihat kepanikan Boruto, Tsunade membalas, "Tenanglah Boruto, Himawari baik-baik saja. Dia sekarang berada di rumah Temari. Dalam perjalanan, kau bisa menjemputnya." Mendengar perkataan Tsunade, Boruto berkata, "Ternyata Himawari baik-baik saja. Baiklah, kalau begitu aku permisi." Terlihat, Boruto pun menggunakan Hiraisen untuk pergi. Adegan pun beralih ke Kawaki yang sedang menunggu di gerbang desa Konoha. Tak lama setelah itu, Boruto pun tiba di hadapan Kawaki. Melihat Boruto, Kawaki berkata, "Bagaimana Boruto?" Boruto membalas, "Aku punya kabar bagus dan kabar buruk." Kabar bagusnya, Himawari juga terlempar ke zaman ini dan berada di desa Sunagakure. Mendengar perkataan Boruto, Kawaki pun terkejut dan berkata, "Apa katamu, Himawari? Apa dia baik-baik saja?" Boruto membalas, "Dia baik-baik saja. Kita akan menjemputnya nanti." Kawaki membalas, "Lalu apa kabar buruknya?" Boruto melanjutkan perkataannya, "Kita bicarakan sambil terbang menyusul ayah." Terlihat, Boruto pun terbang ke langit untuk menyusul Naruto. Di sisi lain, Kawaki juga mengikuti Boruto dari belakang. Adegan pun beralih ke Boruto yang sedang terbang. Boruto berkata, "Hei Kawaki, apa menurutmu organisasi Kara sudah ada di zaman ini?" Mendengar perkataan Boruto, Kawaki pun heran dan membalas, "Kenapa kau tiba-tiba menanyakan soal Kara?" Boruto berkata kembali, "Jawab saja Kawaki." Dengan raut wajah serius, Kawaki membalas, "Ya, organisasi Kara sudah berada di zaman ini." Mendengar jawaban Kawaki, Boruto pun sedikit terkejut. Kawaki melanjutkan perkataannya, "Sebagai mantan anggota Kara, aku tahu kapan organisasi ini dibentuk." Boruto membalas, "Ngomong-ngomong, aku bertemu dengan kata Kashikoji." Mendengar perkataan Naruto, Kawaki pun sangat terkejut dan berkata, "Apa katamu?" Melihat reaksi Kawaki, Boruto pun semakin heran dan berkata, "Kenapa kau malah terkejut begitu Kawaki? Bukankah Kashikoji juga anggota Kara?" Kawaki membalas, "Dia memang anggota Kara. Tapi..." Sebelum Kawaki menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba mereka mendengar suara kepanikan dari tempat Naruto. Mendengar hal tersebut,
Boruto dan Kawaki langsung bergegas ke sana. Setelah sampai, Boruto pemeluk Sarada yang pingsan dan sedang dirangkul oleh Sakura. Boruto berkata, "Apa yang terjadi?" Sakura membalas, "Sepertinya Sarada kelelahan." Tak lama setelah itu, Sarada pun terbangun kembali dan melihat Boruto. Sarada berkata, "Boruto, lepaskan aku Sakura. Aku baik-baik saja." Di sisi lain, Boruto langsung menghampiri Sakura dan langsung menggendong Sarada ke punggungnya. Melihat Boruto yang menggendong dirinya, Sarada berkata, "Aku baik-baik saja Boruto. Kau tak perlu khawatir." Boruto membalas, "Sudah, tidak usah memaksakan diri." Di sisi lain, Yamato berkata, "Baiklah, kita semua sudah berkumpul. Ayo lanjutkan perjalanan." Terlihat, Boruto dan yang lain pun melanjutkan perjalanan. Setelah cukup lama, hari pun menjadi gelap dan mereka pun beristirahat di tengah hutan. Terlihat, Sarada sedang tidur di pangkuan Boruto. Sementara Kawaki, dia pun sedang duduk dan memantau keadaan sekitar. Sedangkan yang lain, Naruto, Mitsuki, Sakura, Sai sedang bersantai dengan api unggun sebagai penerang mereka. Naruto berkata, "Kapten Yamato lama sekali." Mitsuki membalas, "Mungkin dia sedang berkeliling sebentar." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Yamato mendekati mereka dari kejauhan. Setelah cukup dekat, Yamato langsung menghidupkan senter tepat di wajahnya. Melihat hal tersebut, Naruto pun sangat terkejut. Naruto berkata, "Jangan menakuti kami seperti itu." Sambil tertawa, Yamato membalas, Maaf, aku tak bisa menahannya." Naruto berkata, "Ekspresimu terlalu serius dan menakutkan Kapten Yamato." Yamato membalas, "Sangat mudah untuk mengerjaimu, Naruto." Sambil menoleh ke arah Boruto, Yamato berkata kembali, "Bagaimana kondisi Sarada Boruto?" Boruto membalas, "Sepertinya dia demam, tapi sejauh ini dia baik-baik saja." Mendengar perkataan Boruto, Yamato membalas, "Baguslah kalau begitu. Jaga dia baik-baik Boruto." Di sisi lain, Mitsuki berkata, "Kapten Yamato, tentang yang kubicarakan tadi, untuk apa seseorang merusak makam?" Yamato berkata, "Biasanya makam orang-orang kaya yang menjadi targetnya, dan harta seperti perhiasan yang dikubur bersama jasad dicuri. Namun, pada pencurian makam ini, jasad dan harta di dalamnya tak disentuh. Pencurian makam memang sering terjadi. Sekitar 5 km dari kuil api merupakan tempat yang kita tuju." Naruto membalas, "Kuil api?" Yamato melanjutkan perkataannya, "Benar, itu adalah kuil yang mengajukan misi ini. Permintaannya adalah untuk membantu menangkap pencuri makam. Namun, aku merasa hal ini bukan sekadar pencurian makam. Kelihatannya, ada 4 makam tersembunyi di area sekitar kuil." Mendengar perkataan Yamato, saya berkata, "Apa mungkin pencuri itu mencari makam tersembunyi?" Yamato membalas, "Ya, kemungkinan besar seperti itu." Di sisi lain, Sakura membalas, "Tunggu sebentar, apa itu makam tersembunyi?" Yamato melanjutkan perkataannya kembali, "Informasi yang ada di dalam tubuh ninja yang ikut terkubur bisa menjadi hal yang sangat berharga. Seperti Sasori yang sebelumnya bertarung dengan kalian." Dengan raut wajah sedikit terkejut, Sakura membalas, "Dia menggunakan tubuh Kazekage ketiga dan menjadikannya boneka." Yamato berkata, "Benar, makin tinggi pangkat ninja makin berharga jasadnya. Sehingga makam seperti itu perlu disembunyikan misalnya dengan segel penghalang, agar jasadnya tak dicuri dan digunakan untuk kejahatan. Itulah yang dimaksud dengan makam tersembunyi." Di sisi lain, Naruto berkata, "Jadi beberapa ninja yang sangat kuat istirahat dalam makam-makam itu ya?" Yamato membalas, "Ya, terutama yang 4 ini. Mereka punya informasi berharga untuk dicuri. Namun, masih ada kemungkinan lainnya. Mungkin saja makamnya tak dirusak dari luar. Dengan kata lain, jasadnya hidup kembali dan..." Terlihat, Yamato pun menyalakan senter ke wajahnya kembali. Karena hal tersebut, Naruto pun terkejut. Adegan pun beralih ke siang hari. Terlihat, mereka melanjutkan perjalanan di tengah hutan. Di sisi lain, tampak Boruto masih menggendong Sarada yang tertidur. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya Sarada terbangun. Menyadari Sarada telah bangun, Boruto berkata, "Apa kau sudah merasa baikan?" Sarada membalas, "Ya, kau bisa menurunkan aku Boruto." Sementara itu, orang-orang sedang menunggu Naruto yang tertinggal di belakang. Tak lama setelah menurunkan Sarada, tiba-tiba Boruto langsung menghilang dan langsung mengunci pergerakan orang yang sedang mengawasi mereka. Melihat Boruto, semua orang yang berada di sana pun terkejut. Sedangkan Kawaki, dia masih tidak sadar karena jauh dari mereka. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Sambil menahan orang itu, Boruto berkata, "Dari tadi kau mengawasi kami. Siapa kau?" Ketika orang itu membalikkan wajah, Boruto pun terkejut. Ternyata orang itu adalah Kashinkoji. Kashinkoji berkata,
Ini aku Boruto, kasih Koji. Dengan raut wajah yang terkejut, Boruto berkata, Paman Koji, tunggu sebentar. Bagaimana kau bisa tahu namaku? Bukankah kau baru diciptakan? Adegan pun beralih ke dimensi Jubi. Terlihat Jigen pun menemukan jejak kaki di sebuah dimensi tersebut. Dengan raut wajah yang terkejut, Jigen berkata, kurang ajar orang itu. Tanpa membuang waktu, Jigen langsung kembali ke markas Kara dan menemui Amado. Setelah sampai, Jigen berkata, Hei Amado, di mana kau simpan sang klon dengan kasih Koji? Amado membalas, ia ada di lemari ini. Ketika Amado membuka lemari itu, sel DNA Jiraiya sudah hilang semua. Melihat hal tersebut, Amado pun terkejut dan berkata, apa yang terjadi? Di sisi lain, Jigen mengecek ingatan Amado dan berkata, sepertinya ingatanmu telah dimanipulasi. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Kasih Koji berkata, aku masih hidup Boruto. Apa aku tidak ingat perjuangan kita melawan Shinju dan Shibai? Dengan raut wajah yang terkejut, Boruto membalas, bagaimana bisa kau ada di sini? Bukankah kau sudah mati? Koji membalas, aku masih hidup Boruto, dan aku juga terlempar ke dimensi ini. Terlihat, Boruto langsung membantu Kashin Koji berdiri dan memeluknya. Di sisi lain, Sarada dan Mitsuki pun juga terkejut melihat Kashin Koji. Mitsuki berkata, apa yang terjadi? Dengan raut wajah yang bingung, Yamato berkata, siapa orang itu? Adegan pun beralih ke Kawaki yang lelah menunggu mereka. Kawaki berkata, kenapa mereka lama sekali? Karena hal tersebut, Kawaki balik ke belakang untuk mengecek keadaan mereka. Adegan pun beralih ke Amado kembali. Amado berkata, ingatanku telah dimanipulasi. Bagaimana bisa? Jigen berkata, kemungkinan besar dia sedang menyamar. Dia adalah Otsutsuki. Adegan pun beralih ke Kawaki kembali. Ketika melihat Boruto sedang berpelukan dengan Kashin Koji, Kawaki pun berteriak kepada Boruto untuk menjauh darinya. Kawaki berkata, apa yang kau lakukan Boruto? Dia bukan Kashin Koji. Mendengar teriakan Kawaki, Boruto pun terkejut. Di sisi lain, Kashin Koji pun tersenyum. Tiba-tiba, tangan Kashin Koji langsung menembus tubuh Boruto. Terlihat, darah dari tubuh Boruto mulai berhamburan. Melihat kejadian tersebut, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Di sisi lain, Naruto tampak syok berat melihat Boruto yang terluka parah. Adegan pun beralih ke Koji kembali. Koji berkata, aku ketahuan ya. Setelah mengatakan hal tersebut, Koji langsung melakukan Rasengan dan menyerang Boruto hingga terpental jauh. Di sisi lain, Mitsuki langsung melesat dengan cepat untuk menangkap Boruto. Sementara itu, Sarada menghampiri Mitsuki dan melihat kondisi Boruto. Dengan keadaan panik, Sarada berkata, Boruto. Setelah melihat luka Boruto, Sarada pun terkejut dan berkata, lukanya yang sangat parah. Mustahil bisa disembuhkan dengan jurus medis. Mitsuki membalas, lakukan saja Sarada. Kita perlu menyelamatkan nyawa Boruto. Dia dalam kondisi kritis. Di sisi lain, Sakura juga ikut membantu dan terkejut melihat luka Boruto. Adegan pun beralih ke Kawaki kembali. Dengan raut wajah panik, Kawaki menyuruh Naruto dan yang lain untuk menjauh. Terlihat, Sai dan Yamato mendengar arahan Kawaki untuk menjauh. Namun, Naruto masih berdiam diri dan tidak bergerak. Melihat Naruto, Kawaki berkata, apa yang kau lakukan Naruto? Di sisi lain, Kashin Koji langsung membuat Odama Rasengan dan langsung menyerang Naruto. Melihat Rasengan, Yamato pun terkejut dan berkata, Rasengan? Sebelum melukai Naruto, Kawaki langsung melesat dengan cepat dan mencekar Rasengan. Ketika Koji lengah, Kawaki langsung menggunakan batang besi untuk menyerangnya. Namun, Koji langsung menangkap batang besi dan menghindar. Setelah Koji menjauh, tampak Kawaki langsung mengaktifkan segel karma tahap ketiga. Terlihat, muncul tanduk di kepala Kawaki. Melihat hal tersebut, Yamato dan Sai pun terkejut. Yamato berkata, sebuah tanduk. Di sisi lain, Mitsuki pun memanggil Yamato dan Sai untuk menolong Boruto. Mendengar panggilan Mitsuki, Yamato dan Sai langsung bergegas ke sana. Setelah sampai, Yamato berkata, lukanya cukup parah. Mustahil menyembuhkannya di tempat seperti ini. Mitsuki membalas, Kapten Yamato, kau membawa minyak kain kan? Tolong tutupi luka Boruto. Di sisi lain, Kawaki pun berteriak ke mereka dan berkata, hei Sarada, pergilah ke desa Sunagakure bersama Sai. Bawa Boruto, di sana ada Himawari. Mendengar perkataan Kawaki, Mitsuki berkata, Himawari? Kawaki melanjutkan perkataannya, kita tidak punya banyak waktu, atau Boruto akan mati. Sai, gunakan elangmu dan pergilah bersama mereka. Tanpa basa-basi, Sai dengan cepat melukis dengan mengeluarkan cucu giga elang. Terlihat, Sai langsung mengangkat Boruto bersama Sarada.
Lalu mereka pun pergi terbang untuk menuju ke desa Sunagakure. Melihat mereka yang pergi, Kasikoji berkata, "Tidak akan kubiarkan." Terlihat Kasikoji langsung menggunakan Jutsu Katon untuk menyerang Sai. Namun Kawaki langsung menangkis serangan tersebut. Dengan raut wajah yang marah, Kawaki berkata, "Dasar monster sialan, lawanmu itu adalah aku." Sambil tersenyum, Kasikoji berkata, "Ternyata kau cukup hebat. Kau bisa menyadari penyamaranku." Sambil memperlihatkan setengah wajah aslinya, Kasikoji berkata, "Namaku adalah Ginso Otsutsuki. Senang bertemu denganmu, Kawaki." Adegan pun beralih ke Boruto yang masih dalam kondisi kritis. Terlihat Elangsa sedang terbang dengan kecepatan tinggi. Sambil mengeluarkan air mata, Sarada berkata, "Kumohon bertahanlah Boruto." Di sisi lain, tampak pandangan Boruto semakin buram dan tidak bisa mendengar suara apapun. Di sisi lain, saya berkata, "Maaf telah mengganggu Sarada. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya mereka siapa? Kenapa Kawaki mempunyai tanduk seperti itu?" Mendengar perkataan Sai, Sarada membalas, lawan yang menyerang Boruto adalah seorang Otsutsuki. Mendengar nama Otsutsuki, saya pun heran dan membalas, "Otsutsuki?" Sarada melanjutkan perkataannya, "Mereka berasal dari klan Otsutsuki. Mereka mempunyai kekuatan yang tidak masuk akal. Kawaki juga termasuk Otsutsuki, makanya dia mempunyai tanduk melalui segel karma." Setelah mendengar penjelasan Sarada, saya berkata, "Aku sedikit mengerti. Baiklah, pegangannya kuat Sarada. Aku akan menambah kecepatan terbang dari elang ini." Adegan pun beralih ke Kawaki yang berhadapan dengan Ginso. Kawaki berkata, "Akan kutunjukkan kepadamu apa itu kematian." Di sisi lain, Ginso pun berubah menjadi wujud aslinya. Sambil tersenyum, Ginso berkata, "Aku tidak sabar menunggu perkataanmu tadi." Terlihat, Ginso langsung menembakkan laser peledak ke arah Kawaki. Namun, Kawaki langsung melesat dengan cepat dan menghindar. Ketika sudah dekat, Kawaki melakukan kubus besar ke arahnya. Namun, Ginso langsung terbang dan menghindari semua kubus tersebut. Ketika Ginso lengah, tiba-tiba tubuhnya terikat oleh ular Mitsuki. Sambil menggunakan Sage mode, Mitsuki berkata, "Cepat Kawaki." Tanpa membawa waktu, Kawaki langsung berniat untuk menyerang Ginso dengan tongkat besi. Namun, tiba-tiba Ginso menyamar sebagai Kawaki dan mengecilkan tubuhnya. Melihat hal tersebut, Kawaki pun terkejut dan berkata, "Apa yang terjadi?" Tiba-tiba, Ginso dalam wujud Kawaki langsung menendang Kawaki hingga terpental jauh ke tanah. Tak sampai di sana, Ginso melakukan batangan besi dan membuat Kawaki terluka. Sambil tersenyum, Ginso berkata, "Rupanya tubuh ini sangat bagus." Adegan pun beralih ke Kawaki yang mengecilkan batangan besi yang tertancap di tubuhnya. Sambil berdiri kembali, Kawaki berkata, "Berhentilah meniru penampilan orang lain." Tak lama setelah Kawaki mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Naruto mengeluarkan gelombang angin yang sangat kuat sehingga semua orang yang berada di sana pun terhempas. Di sisi lain, Yamato pun terkejut karena segel penghalang Kyuubi di tangannya tiba-tiba hancur. Terlihat muncul sinar Kyuubi yang sangat tinggi hingga menembus awan. Tak hanya itu, Naruto seketika dikuasai amarah Kyuubi dan berubah. Dan sekarang Kyuubi diselimuti pelindung yang terbuat dari sebuah tulang. Sebelum Ginso sempat bereaksi, tiba-tiba Kyuubi sudah berada di hadapannya dan langsung menghantam wajah Ginso. Terlihat, Ginso pun terpental jauh hingga menabrak sebuah gunung. Melihat serangan Kyuubi, Kawaki pun cukup terkejut. Adegan pun beralih ke Ginso yang bangkit kembali. Sambil tersenyum, Ginso berkata, "Tidak buruk." Terlihat, Ginso melakukan batangan besi ke arah mereka semua. Namun, Kawaki mengecilkan semua batangan besi itu dan kembali menyerang Ginso. Terlihat, Ginso pun terkena batangan besi dan kehilangan keseimbangan. Dengan raut wajah panik, Ginso berkata, "Gawat. Aku tidak bisa bertarung lama dalam wujud ini. Kekuatanku hanya sampai 70% dari kekuatan aslinya." Ketika Ginso lengah, ternyata Kyuubi sudah berada di sampingnya untuk menyerang. Namun, Ginso masih bisa menahan serangan Kyuubi dengan satu tangan. Tak menyerah di situ saja, Kyuubi melakukan banyak biju-dama tepat di hadapan Ginso. Namun, Ginso Otsutsuki langsung menggunakan batangan besi untuk menahan pergerakan Kyuubi. Tak lama setelah itu, Ginso langsung kembali ke wujud aslinya. Ketika Kyuubi itu kembali mengamuk, Ginso langsung melakukan laser peledak untuk menyerang. Namun, Kawaki datang dan menghantam wajah Ginso dengan batangan besi. Karena kerasnya hantaman tersebut, sampai-sampai Ginso terpental jauh. Tak sampai di situ saja, Kawaki terbang dengan cepat untuk menyerang kembali. Ketika Kawaki mengangkat tongkat besi, tiba-tiba Ginso memutar badannya dan menggunakan kakinya untuk menyerang kepala Kawaki. Terlihat, kaki Ginso pun menendang wajah Kawaki hingga terhempas ke tanah. Di sisi lain, Yamato tidak tinggal diam dan menggunakan Mokutonnya untuk menyerang Ginso. Terlihat, banyak Mokuton yang muncul dan bersiap untuk menyerang.
Namun, Ginso dengan mudah menghancurkan mengkutan tersebut dengan tangan kosong. Sambil melihat ke arah Yamato, Ginso berkata, "Berani sekali manusia rendah sepertimu ingin menyerangku." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Ginso sudah berada di samping Yamato dan bersiap melancarkan pukulannya. Melihat kecepatan Ginso, Yamato pun terkejut dan berkata, "Cepat sekali." Namun, sebelum pukulan itu sampai ke wajah Yamato, tiba-tiba pukulannya tertahan oleh ular Mitsuki. Sambil menahan pukulan Ginso, Mitsuki berkata, "Larilah," kata Yamato, "aku tidak sanggup menahannya lagi." Sambil tersenyum, Ginso berkata, "Dasar bodoh." Setelah mengatakan hal tersebut, Ginso langsung menggunakan lututnya untuk menyerang wajah Mitsuki. Tak sampai di situ, Ginso menggunakan Tenketsu supaya aliran cakra Mitsuki terhambat. Terlihat, Mitsuki terpental sangat jauh dan tidak bisa bergerak. Sambil tersenyum, Ginso berkata, "Satu orang sudah beres." Sebelum menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba Bijudama Kyuubi sudah berada tepat di samping Ginso. Beruntung, Ginso yang menyadari itu dengan cepat menggunakan bola hitam buatannya untuk menahan serangan Bijudama. Terlihat, serangan itu beradu hingga membuat gelombang angin yang sangat besar. Ketika Ginso masih menahan serangan Bijudama Kyuubi, tiba-tiba dia terkena batangan besi milik Kawaki. Ternyata Kawaki sudah berada tepat di atas Ginso dan langsung mengangkat tongkat besi ke arah wajahnya. Karena kehilangan keseimbangan, Ginso pun terkena Bijudama Kyuubi sehingga serangan itu melakukan ledakan yang cukup dahsyat. Di sisi lain, Mitsuki yang masih tidak bisa bergerak berkata, "Apa sudah selesai?" Adegan pun beralih ke Boruto yang masih berhalusinasi dengan melihat Naruto. Terlihat, Boruto pun mengangkat tangan untuk meraih tangan ayahnya. Melihat hal tersebut, Sarada pun memegang tangan Boruto dan berkata, "Bertahanlah Boruto, sebentar lagi kita akan sampai." Adegan pun beralih ke Gaara yang berada di kantor Kashikage. Kankuro berkata, "Ada elang aneh yang mendekat ke desa ini. Sepertinya itu adalah penyusup." Mendengar perkataan Kankuro, Gaara membalas, "Tunggu dulu, biar aku yang melihatnya sendiri." Terlihat, Gaara pun keluar dari kantor dan menggunakan mata pasirnya untuk melihat elang tersebut. Setelah dilihat, Gaara pun terkejut melihat Sarada dan Boruto yang terluka. Gaara berkata, "Itu Boruto dan Sarada, biarkan mereka masuk. Mereka sepertinya membutuhkan bantuan." Mendengar perkataan Gaara, Kankuro membalas, "Baik, aku mengerti. Akan kusampaikan pada yang lain." Adegan pun beralih ke Sarada. Setelah berada di desa Suna, Sarada pun melihat Gaara yang berada di bawah. Sarada berkata, "Itu Gaara. Sai, kita turun ke tempat Gaara." Terlihat, Sai langsung menurunkan elangnya mengikuti arah Sarada. Setelah sampai, Sarada pun turun dan berkata, "Maaf Gaara, kami tak punya banyak waktu untuk menjelaskannya padamu. Boruto dalam kondisi kritis." Mendengar perkataan Sarada, Gaara pun terkejut dan berkata, "Apa yang harus aku lakukan?" Sarada membalas, "Tolong panggilkan Himawari." Adegan pun beralih ke Temari yang bergegas untuk kembali ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, dia pun memanggil Himawari. Temari berkata, "Himawari, ini gawat." Dengan wajah heran, Himawari berkata, "Apa yang terjadi?" Temari membalas, "Orang yang kau cari, Uzumaki Boruto, sedang dalam kondisi kritis. Mereka memerlukan bantuanmu." Mendengar perkataan Temari, Himawari pun sangat panik dan bergegas menuju ke lokasi Boruto. Terlihat, Himawari terus berlari sambil mengeluarkan air matanya. Himawari berkata, "Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi Kak Boruto. Tapi, kenapa kau bisa dalam kondisi kritis? Bertahanlah Kak Boruto." Adegan pun beralih ke Sarada yang terus mengobati Boruto dengan jutsu medis. Setelah cukup lama, Himawari dan Temari pun muncul dari kejauhan. Melihat Himawari, Sarada pun tersenyum. Di sisi lain, pandangan Boruto mulai menghitam disertai perasaan yang tenang. Boruto berkata dalam hati, "Sepertinya aku berakhir sampai di sini. Rasanya di sini tenang sekali. Ayah, maafkan aku." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba pandangan Boruto pun menjadi gelap total. Dan adegan pun habis sampai di sini. Ternyata Kashikoji selama ini adalah penyamaran dari Otsutsuki Ginso. Sesuai perkataan Kawaki, Kashikoji belum menciptakan waktu ini. Karena Boruto lengah, dia pun terkena serangan fatal hingga mengalami kondisi kritis. Sekarang, Boruto sudah berada di desa Suna dan menunggu kedatangan Himawari. Namun, tiba-tiba pandangan Boruto menjadi gelap. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-69. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.